Habib Rizik menyatakan orang yang ngaku habaib wajib tes DNA. Wajib kok, diharamkan piye? Jadi Habib Rizik Syihab itu menyatakan bahwa tes DNA itu harus untuk mengklarifikasi status seseorang yang ngaku keturunan Nabi. Itu bagus kan? Rambut Nabi tersebut sampai hari ini masih terjaga. Nah, secara ilmiah keberadaan rambut ini penting. Dengan adanya rambut itu bisa diperiksa gennya, DNA-nya bisa diperiksa ya kawan. Bagaimana DNA yaitu yang dimiliki oleh Nabi tersebut bisa dicocokkan oleh seluruh pongkol-pongkol Quraisy yang ada di dunia ini ya kawan. Bahkan itu juga bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, ada DNA-nya kemana ya kawan. Ya, wajib bagi jihad mukhtasar seperti pemerintah untuk melarang, keluarin undang-undang larang wa fardul uqubat, untuk ngasih hukuman bagi siapa? Bagi mereka yang ngutak-ngatik nasab dengan tes DNA. Ini rekomendasi Forum Fikih Dunia. Kemudian beliau menyebutkan kapan saja boleh dipakai itu tes DNA untuk nasab. Ini ada beberapa surah diantaranya. Ya, contohnya kalau ada orang seperti orang lukoto, ada lakit ketemu di tengah jalan nggak tahu anak siapa, itu boleh. Atau anak ketukar di rumah sakit karena langsung ke bapak, boleh. Tapi di luar itu nasab-nasab jauh nggak boleh ya kawan, nggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pelita yang dirahmati Allah ya. Ketemu kembali dengan channel ini, semoga sahabat pelita dalam kondisi sehat walafiat dan tentunya masih dalam limpahan dan lindungan yang maha kuasa. Dalam video ini kita sama sekali tidak mau menyudutkan kelompok si A, kelompok si B tentang apa yang terjadi, entah itu kemarin, entah itu yang baru saja sekarang ya, tentang statement-statement para petinggi di negara kita yang mungkin banyak orang-orang tersentil ya dengan ucapan-ucapannya. Tetapi dalam video ini sekali lagi tidak ada maksud untuk menyudutkan pihak manapun. Jadi buat sahabat pelita langsung saja disimak keseluruhan videonya ya. Karena apa? Ketika kita melihat hanya sebatas cuplikan video, takutnya terjadi kesalahpahaman dalam memahami mungkin sebuah video yang sempat beredar di media sosial. Jadi alangkah baiknya menonton videonya sampai dengan selesai, biar apa ya tadi itu, kita tidak gagal paham. Apabila sudah terjadi kesalahpahaman dalam menanggapi sebuah video, nantinya juga terjadi kerancuan dalam pemikiran ketika kita memberikan argumentasi tentang video ini. Jadi sekali lagi ditekankan untuk menyimak videonya sampai dengan selesai. Nah, sahabat pelita, biar tidak gagal paham, langsung saja kita simak bareng-bareng. Tetapi sebelum kita lanjut, buat Anda yang belum dukung channel ini, mohon dukungannya dengan cara di like, di share, dan subscribe-nya. Tombol loncengnya juga diaktifkan biar Anda tidak ketinggalan kabar info terbaru dari channel ini. Monggo disimak videonya. Ini dia, silakan. Rambut Nabi tersebut sampai hari ini masih terjaga. Nah, secara ilmiah keberadaan rambut ini penting. Dengan adanya rambut itu bisa diperiksa gennya, DNA-nya bisa diperiksa ya kawan. Bagaimana DNA yaitu yang dimiliki oleh Nabi tersebut bisa dicocokkan oleh seluruh pongkol-pongkol Quraisy yang ada di dunia ini ya kawan. Bahkan itu juga bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, ada DNA-nya kemana ya kawan. Jadi jauh sebelum ada polemik nasab, memang Habib Rizik sudah mengatakan bahwa yang ngaku cucu Nabi coba tes DNA kalau memang beneran cucu Nabi. Tetapi ketika ada polemik nasab, mendadak tes DNA itu diharamkan. Kajian ilmiah, tes DNA goblok, tes DNA itu hukumnya haram. Nah makanya orang belajar gimana nggak tahu.
Tuh katanya Habib Bahar, tes DNA haram goblok gitu ya. Padahal Habib Rizik sendiri yang menganjurkan orang yang ngaku cucu Nabi untuk tes DNA. Dan Habib Rizik itu katanya punya rambut Rasulullah, sehelai rambut Rasulullah. Dan itu ada sertifikat keasliannya. Rambut tersebut saya tunjukkan ya ikhwan, saya simpan di dalam kotak ini. Sallu ala nabi, sallu ala nabi. Ini ada sertifikat. Jadi kalau ada orang bilang dia punya rambut Nabi, rambut itu ada sertifikatnya. Nah, untuk menjaga jangan sampai rambut palsu dibilang rambut Nabi, saudara. Nah, ini sertifikatnya seperti ini. Nah, ini dari khatamnya ini ya ikhwan, ini dari lembaga penjaga daripada peninggalan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seharusnya polemik nasab ini tidak berlarut-larut lama ya. Karena mereka ngeklaim bahwa mereka punya rambut Rasulullah yang asli. Nah, tinggal ambil aja DNA-nya rambut Rasulullah dan samakan dengan DNA mereka yang ngaku cucu Nabi, sebagaimana yang dikatakan Habib Rizik juga kan. Dengan adanya rambut itu bisa diperiksa gennya, DNA-nya bisa diperiksa ya ikhwan. Baik, jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya ikhwan. Tapi faktanya kan mereka nggak berani ketika ada polemik nasab, masyarakat Indonesia ini meminta mereka untuk tes DNA, melihat haplogrupnya J1 apa bukan, mendadak tes DNA itu diharamkan. Karena sebenarnya mereka sudah tahu bahwa haplogrup DNA mereka bukan J1 sebagaimana DNA-nya Bani Hashim. Tidak usah ngaku keturunan Nabi. Sudah, nanti urusan di akhirat. Tenan pora. Sebab kalau penyelenggara bukan keturunan Nabi, ngaku keturunan Nabi itu masalah besar. Apalagi DNA sudah jelas haplogrup ya, haplogrupnya jelas. Ini yang tes DNA orang luar, orang Indonesia ada beberapa sama ya, haplogrupnya G, dan itu bukan Arab dan bukan Hashim, apalagi Bani Hashim, bukan, itu dari Kaukasus. Ya nek dibongkar untuk izin, tapi ya sudah lah, pokoknya jelas bukan J1 itu Nabi atau Bani Hashim ya, J1 itu Bani Hashim. Nah ini tidak ada yang tes tuh. Yang J1 itu nggak ada, sak dunia itu 180 uang itu nggak ada. Lihat sepi itu, masuk cek ngotot aja, malah diharamkan malah yang di DNA ini. Wah aneh. Saya ngaramkan semua mas. Hanif itu mantunya Gus, mantunya, lagi berarti orang tua kalau mantunya nggak waduh mas. Astagfirullahaladzim. Iya, Habib Hanif ya, menantunya Habib Rizik yang juga sempat berkoar-koar bahwa tes DNA itu haram. Tidak boleh secara syariat ya berpatokan kepada basmah wirathiyah tes DNA untuk menafikan nasab, nggak boleh, haram secara syariat. Padahal jauh sebelum ada polemik nasab Ba'alawi di Indonesia, ya Habib Rizik menganjurkan orang yang ngaku cucu Nabi tes DNA. Orang-orang Ba'alawi itu dulu betapa bangganya mengatakan sok aja tes DNA, nanti juga bakal ketahuan gitu ya. Pak Habib Rizik itu kan pernah mengatakan seperti itu. Tapi begitu tes DNA itu bisa melacak bahwa mereka sebenarnya bukan berasal dari keturunan Nabi, dan sebenarnya nasab mereka dan agama mereka dan identitas komunal mereka ada dalam satu kesatuan, dan kalau di tes DNA itu berarti hancur semuanya, maka mereka tiba-tiba mengharamkan tes DNA. Tes DNA itu sebenarnya metode terakhir, metode pertama yang digunakan untuk melihat nasab Ba'alawi ini terputus atau tidak, ya catatan sejarah sebagaimana yang telah diteliti oleh Kiai Imaduddin bahwa adanya keterputusan nasab berabad-abad lamanya. Lalu ada juga ilmu filologi yang dipaparkan oleh Profesor Manahem Ali dan menunjukkan bahwa ya mereka kaum Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah. Tes DNA itu sebenarnya hanya verifikasi genetik saja. Mereka sebenarnya orang Arab atau bukan, karena bagaimana mau dikatakan keturunan Rasulullah kalau bukan orang Arab ya, karena Rasulullah itu kan asli orang Arab dan haplogrup orang Arab itu J. Jadi tidak semua orang yang haplogrupnya J itu lantas dia keturunan Nabi, tetapi orang yang ngaku keturunan Nabi mestinya haplogrupnya J. Lebih spesifik lagi ya J1, karena orang Arab dari kalangan Bani Hashim itu menurut penelitian ilmu DNA ya J1 mereka. Makanya ketika ada orang yang ngaku cucu Nabi gitu ya, tapi haplogrupnya G, ini dianggap rancu teman-teman ya, karena G itu bukan menunjukkan haplogrup orang Arab gitu ya, melainkan orang-orang keturunan Kaukasus gitu. Ada juga yang bilang keturunan Yahudi.
Ya. Tapi sebenarnya apapun keturunannya ya, kalau memang dia adalah orang yang alim, ya tetap kita muliakan sebagai alim ulama. Jadi meskipun Habib Rizik itu ternyata bukan keturunan Nabi, tapi kalau beliau alim, beliau baik gitu ya, menegakkan yang hak, yang gak ada salahnya kita ikutin ya, kita muliakan sebagai ulama gitu. Dan bukan berarti kalau kita misalnya membantah nasabnya, mengkritisi nasabnya, lantas kita membencinya. Oh enggak juga teman-teman, itu dua hal yang berbeda. Begitupun sebaliknya, walaupun ada orang yang ngaku cucu Nabi dan terbukti dia beneran cucu Nabi, tapi ajarannya menyimpang, ya nggak bisa kita benarkan juga. Nasab mulia itu tidak berarti apa-apa kalau tidak dibarengi dengan ketaatan, tidak dibarengi dengan ketakwaan. Sebagaimana paman kandungnya Rasulullah itu kan masuk neraka, padahal itu secara nasab keturunan Rasulullah, tapi karena tidak ada iman Islam pada dirinya, ya tetap dinyatakan masuk neraka, yaitu Abu Lahab. Habib Rizik menyatakan orang yang ngaku habaib wajib tes DNA. Wajib kok, diharamkan piye? Jadi Habib Rizik Syihab itu menyatakan bahwa tes DNA itu harus untuk mengklarifikasi status seseorang yang ngaku keturunan Nabi. Itu bagus kan? Sebab gini loh masalahnya itu, keturunan Nabi, ngaku keturunan Nabi itu boleh tapi tidak bagus. Tidak ngaku itu lebih baik dan lebih ikhlas. Sebaliknya, bukan keturunan Nabi kok ngaku keturunan Nabi, wah dosa besar dan itu haram surga. Nabi SAW yang dawuh, siapa yang mendakwa menyatakan bahwa dirinya keturunan seseorang bukan ayahnya, maka dia haram surga. Ngaku keturunan loh, bukan naruh nama istri dengan nama suami, itu lain, itu bukan ngaku keturunan. Ya ini saya menghimbau para habaib, sudahlah penjenengan seleh saja. Andai kata penjenengan keturunan Nabi, toh tetap dihargai oleh Allah SWT, oleh malaikat, tetap diakui. Tapi nek bukan keturunan Nabi kok ngaku keturunan Nabi, wah dosa besar. Jadi luwih apik keturunan Nabi gak ngaku keturunan Nabi, gak ngumum nih, daripada ngumum nih. Tapi umpama ngumum nih pun boleh, nek asli keturunan Nabi. Lah nek ora, jelas dosa. Ya mohon maaf, kenapa sih ngotot-ngotot diakoni keturunan Nabi? Kenapa? Wahai para orang yang ngaku keturunan Nabi, kenapa kalian ngotot ingin diakui keturunan Nabi? Kenapa? Andai kata benar penjelasan keturunan Nabi, lebih bagus diam, lebih bagus sembunyi, tidak usah ditunjukkan, supaya tidak riak, supaya tidak mengganggu akidah, nggak mengganggu akhlak, tidak mengganggu pikiran, tidak mengganggu hati kita. Ini saya menghimbau pada sahabat-sahabat saya, sudahlah, andai kata penjaringan keturunan Nabi beneran, ya sudah, biar orang bilang bukan keturunan Nabi. Tapi kalau secara penelitian, secara DNA sudah jelas dibuka, diumum, kok penyemaci ngotot, itu masalah, yang masalah pada penjaringan sendiri. Kasihan saya. Mereka adalah sahabat-sahabat saya, tetap sahabat saya, walaupun bukan keturunan Nabi, tetap sahabat saya dan baik saya dengan beliau-beliau itu. Bingi keweker di Indonesia gara-gara keturunan. Pulau tahu ngusir ngaji teng Badas mereka. Habaib saka Yaman pidato. Bar niku sing pidato kok langsung pulang kamu ke Yaman. Indonesia itu aman, Yaman perang. Unyil mau sweeping Ba'alwi, nah Habib Rizik, gua Ba'alwi, lo mau apa? Hah? Lo mau sweeping? Di mana mau sweeping? Saya tunggu kalian, kurang ajar. Takbir. Kalau ngancem mau sweeping habaib, gua kepret lo. Yahudi pesek mau fitnah habaib, mau sweeping Ba'alwi, dianya ngaku turunan Nabi. Penyok. Unyil. Gua kepret masuk kuburan lo. Udah sekarang saya mau tanya umat Islam semua, ada yang kurang ajar bilang sweeping habaib, sweeping Ba'alwi, dia mata lawan. Siap sweeping mereka, siap hantam mereka, siap kejar mereka, siap hajar mereka. Aku bilang kita akan bikin pasukan berani mati buat sweeping habaib. Lo bikin pasukan berani mati, gua bikin pasukan berani matiin.
Saya hidup hampir 16 tahun di Saudi Arabia dan menikah dengan orang Arab sana. Gak pernah dengar at-taulihat yang namanya Habib. Karena gak akan laku di sana. Karena orang di sana sudah punya ilmu yang kuat. Jadi gak percaya, gak akan laku. Tapi di sini laku di Indonesia. Jadi banyak yang pakai nama Habib. Padahal kebanyakan yang gak keturunan Nabi Muhammad. Tapi itu aja karena laku. Kamu sebagai orang Muslim mau cari ilmu dari orang yang ahli ilmu. Lulus kuliah punya S1, S2, S3. Orang yang ahli ilmu. Bukan yang pakai nama sendiri aja. Karena hawa nafsu. Sahabat pelita yang dirahmati Allah ya, keseluruhan video sudah kita simak bareng-bareng ya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah kita tonton dan kita bisa menjadikan sebuah pelajaran, entah itu dalam hidup kita, entah dalam kegiatan kita sehari-hari, bahkan dalam bertutur kata. Banyak orang terkeliru ketika menanggapi sebuah video, banyak orang terkeliru ketika melihat ya, entah itu antara suka dan tidak suka yang namanya ketika menonton video itu pastinya sumber-sumber berita yang mungkin ada yang pro, ada yang kontra, yang namanya berita ya pasti yaitu tadi ada pro dan kontranya dan di sini kita tekankan apabila kita kontra ketika memberikan sebuah argumen sekali lagi ketika kita berdiskusi itu harusnya menyatukan misi biar apa ya persatuan dan kesatuan kita itu tetap terjaga sahabat pelita ya. Banyak dari kalangan kita itu ya sekali lagi ketika pro dan kontra yang kontranya itu karena mungkin kurang suka, yang ketika pro itu janganlah memandang atau melihat sesuatu dari kacamata Anda sendiri dan memaksakan kehendak ketika memberikan sebuah argumen. Orang ketika mencintai membabi buta itu semua yang mungkin keluar dari apa yang sudah disampaikan. Mungkin ada sosok yang mungkin dicintai ya dalam video ini. Satu contoh lah orang-orang yang mungkin selalu memberikan ceramah dan lain sebagainya. Dan orang itu kebetulan merupakan idola ya, junjungan lah katakanlah ya seperti itu. Sehingga apapun yang keluar dari mulutnya ataupun ucapan-ucapannya itu selalu dibenarkan. Walaupun kadangkala itu ada unsur yang mungkin kesalahan ya dalam memberikan wejangan, memberikan tausiah dan lain sebagainya. Jadi tekankan ketika melihat sesuatu ataupun mendengarkan sesuatu itu lihat, dengarkan apa yang dibicarakan, bukan lihatlah siapa yang berbicara. Karena ada kerancuan ketika kita melihat siapa yang berbicara, pastinya begitu. Karena di kalangan kita itu ketika melihat ketika ada orang yang memberikan sebuah nasihat ataupun sebuah petunjuk, pasti akan dilihat siapa orangnya, bukan apa yang dinasihatkan. Inilah ya sekali lagi yang ditekankan, jangan melihat sosok tetapi dengarkan apa yang disampaikan. Walaupun sosok itu mungkin ya dalam pandangan kita itu merupakan seorang yang alim, yang mungkin ya dalam kacamata kita itu tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi apabila memberikan statement ataupun nasihat ada unsur kekeliruan, langsung katakan oh salah. Bukan begitu ya, walaupun kita meminta nasihat, tetapi apabila nasihat itu malah menjerumuskan, kita pun bisa menolaknya sahabat pelita ya. Karena dalam diri kita itu harus bisa berpikir secara nalar sahabat pelita ya. Dan tentunya banyak dari kalangan-kalangan kita itu selalu yang mungkin dalam ranahnya dianggap sebagai alim, ulama dan lain sebagainya, tetapi dalam konteksnya itu selalu membuat keonaran, entah itu memprovokasi jamaahnya untuk tidak setuju dengan
pemerintahnya dan lain sebagainya. Kan banyak seperti itu ya. Mengajak, mengadu domba antar sesama. Nah, dari sinilah kita harus paham, harus jeli dan bisa mengkoreksi apa yang harus kita sortir ya, apa yang harus kita simak ya. Jadi buat sahabat pelita yang dirahmati Allah, gunakan akal pikiran yang waras biar apa? Biar tidak konslet. Terima kasih sudah klik video ini, dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa di like, di share sebanyak-banyaknya, dan tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Di akhir video sekali lagi izinkan saya mohon maaf yang tak terhingga apabila ada unsur kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati Anda, karena yang namanya orang itu ketika memberikan ucapan, memberikan salam itu mungkin ada yang terkeliru. Jadi sekali lagi izinkan saya mohon maaf yang tak terhingga. Di akhir video terima kasih dan saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.